Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini kita masuk pertemuan keempat. Apa materi pertemuan keempat? Yaitu fatwa DSN dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jadi bagaimana kontribusi fatwa dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, perlu kita ingat bahwasanya fatwa itu apa. Jadi yang harus terlebih dahulu dipahami itu adalah apa itu sebenarnya fatwa. Jadi fatwa itu merupakan penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada yang itu didukung oleh dalil yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Jadi di dalam fatwa itu adalah, atau fatwa itu merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara yang mana itu dikeluarkan oleh ahlinya dan itu kemudian disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Jadi intinya di sini fatwa DSN MUI itu adalah merupakan pendapat hukum yang mana itu dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, kalau dikeluarkan oleh MUI itu nanti bunyi fatwanya itu judulnya adalah fatwa MUI, tapi kalau oleh DSN itu nanti ada tandanya itu adalah fatwa DSN MUI. Nah, hakikatnya itu bagaimana fatwa DSN MUI ini? Jadi fatwa DSN MUI pada hakikatnya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari fatwa MUI. Jadi intinya fatwa itu hakikatnya adalah usaha untuk memberikan penjelasan. Terus kemudian penjelasan itu diperoleh melalui hasil ijtihad dan di situ fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan atas suatu kajian atau suatu permasalahan yang kaitannya dengan hukum ekonomi syariah itu dikeluarkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan itu diberikan bagi orang yang bertanya atau orang yang belum mengetahui hukumnya. Jadi biasanya dikeluarkannya sebuah fatwa itu adalah dia menunggu ada pertanyaan dari masyarakat atau dari seseorang atau dari lembaga baru kemudian dikeluarkan yang namanya fatwa, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kenapa kemudian DSN MUI itu bisa mengeluarkan fatwa? Nah, ini terkait juga dengan tugas dari DSN MUI sendiri. Untuk lebih lengkapnya teman-teman itu bisa melihat tugas DSN MUI itu ada di websitenya DSN MUI ya. Di situ salah satunya adalah tugasnya memang mengeluarkan fatwa. Jadi DSN MUI salah satu tugasnya itu adalah mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Jadi mengeluarkan fatwa yang kaitannya dengan jenis-jenis kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah. Tapi tidak hanya mengeluarkan fatwa. Jadi setelah fatwa tersebut kemudian dikeluarkan, DSN itu nanti berfungsi mengawasi juga apakah kemudian fatwa itu telah diterapkan, telah diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah ya. Jadi ketika DSN MUI itu mengeluarkan fatwa itu tidak lain sebenarnya adalah itu bagian dari salah satu tugas dari DSN MUI itu sendiri. Nah, selain tugas itu juga merupakan bagian dari wewenang DSN. Jadi yang dituliskan di dalam website DSN MUI di situ juga disampaikan wewenang DSN itu salah satunya adalah mengeluarkan fatwa ya. Jadi di mana fatwa itu menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Jadi sekali lagi ketika DSN MUI itu mengeluarkan fatwa itu sebenarnya tidak lain adalah menjadi tugas dan atau menjadi bagian tugas dan wewenang dari DSN MUI itu sendiri. Nah, kemudian perbedaannya apa nih kalau kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang fatwa MUI ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang fatwa MUI. Kemudian apa perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa DSN MUI?
Ini kalau kemudian saya sejajarkan ya, terus kemudian kita cari perbedaannya, sebenarnya di situ adalah sama-sama pendapat hukum ya, dimana kalau MUI yaitu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh MUI, kalau DSN itu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh DSN, walaupun DSN MUI sebenarnya bagian dari MUI itu sendiri. Tapi kalau fatwa MUI itu adalah fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang mana sifatnya itu sangat umum ya, itu menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Nah, jadi masalah-masalah yang umum contohnya misalnya apa? Fatwa tentang rokok, fatwa tentang aliran sesat ya, itu adalah masalah keagamaan yang sangat umum, itu dikeluarkan dan menjadi tugas dan wewenangnya MUI. Terus kemudian masalah-masalah keagamaan yang itu terjadi di suatu daerah ya. Jadi makanya di situ ada perwakilan MUI daerah. Misalnya kalau di Yogyakarta berarti ada perwakilan MUI Yogyakarta ya, dan daerah-daerah yang lainnya. Jadi kalau masalah-masalah keagamaan yang di luar masalah ekonomi itu nanti menjadi wewenangnya MUI untuk kemudian mengeluarkan fatwa. Akan tetapi kalau fatwa DSN MUI ini adalah fatwa yang secara khusus dikeluarkan yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah ya, kegiatan ekonomi yang mana itu dikeluarkan dengan perspektif syariah, itu nanti hukumnya boleh atau tidak, dan dikhususkan ini menjadi pedoman di lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan operasional lembaganya. Jadi secara khusus sekali lagi kalau DSN MUI itu adalah fatwa-fatwa yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, sedangkan kalau fatwa MUI itu adalah fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah keagamaan secara umum. Nah, penting tidak sih kemudian dikeluarkan fatwa DSN MUI, atau sebenarnya lembaga DSN MUI itu memberikan kontribusi enggak pada lembaga atau perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Tentu itu sangat memberikan kontribusi ya. Karena apa? Karena kita tahu perkembangan hukum di negara kita itu tidak secepat dinamika yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kaitannya dengan produk-produk ya, misalnya kalau lembaga keuangan syariah dituntut untuk mempunyai produk-produk yang baru seperti lembaga keuangan konvensional. Nah, kemudian ketika ada perubahan produk, ada perubahan kebijakan, tentu tidak seketika langsung bisa dikeluarkan suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan. Itu butuh tahapan, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, untuk kemudian sambil menunggu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara yang kaitannya dengan kegiatan ekonomi syariah, di sini fungsi fatwa adalah untuk menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer yang mana kita tahu perkembangannya ini semakin inovatif ya. Jadi ya bahasa mudahnya ini agar perkembangan hukum ekonomi syariah yang ada itu lebih cepat untuk diketahui hukumnya itu nanti boleh atau tidak. Karena tadi ketika kita menunggu langkah dari pemerintah itu butuh waktu yang lama, itu butuh proses yang panjang. Tapi apabila kita menanyakannya kepada DSN MUI, nanti prosesnya akan lebih cepat untuk sampai kemudian dikeluarkan fatwa atas kegiatan tersebut. Gitu ya. Jadi fungsi fatwa itu adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang kemudian itu berdasarkan prinsip syariah. Nah, tujuannya apa? Tidak lain tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan produk di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Seperti atau kita tahu bahwasanya lembaga keuangan syariah itu juga lembaga keuangan yang tujuannya adalah profit oriented ya, mencari keuntungan, dimana kalau lembaga profit itu tentu harus bersaing dengan lembaga yang lainnya ya, termasuk lembaga keuangan konvensional. Jadi lembaga keuangan syariah juga dalam hal ini dituntut untuk mengembangkan terus produknya. Nah, ketika lembaga keuangan syariah ini dituntut mengembangkan produknya,
produk-produk yang baru ini tentu sebelum kemudian ditawarkan kepada masyarakat harus diketahui secara legal produk ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Produk ini dihalalkan atau tidak, atau produk ini boleh atau tidak ya digunakan. Tadi salah satunya adalah untuk mengetahui apakah produk itu nanti sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dikeluarkan yang namanya fatwa, yaitu fatwa dari DSN MUI. Lantas kemudian kedudukannya itu bagaimana fatwa tersebut ya. Jadi bagaimana kedudukan fatwa DSN? Apakah kemudian setelah dikeluarkan fatwa DSN, fatwa itu langsung mengikat kepada seluruh masyarakat? Nah, ini yang harus sangat diketahui, ini ya kaitannya dengan kedudukan fatwa DSN. Kenapa? Karena fatwa DSN ini kedudukannya dia belum sama dengan hukum positif di Indonesia, atau belum bisa disejajarkan dengan hukum positif di Indonesia. Kenapa? Karena fatwa DSN ini hanyalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Ketika pendapat hukum artinya belum ada legalitas secara formal yang menjadikan fatwa ini mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berbeda dengan undang-undang, berbeda dengan peraturan pemerintah ataupun aturan-aturan pemerintah yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana upayanya agar kemudian fatwa DSN ini nanti setelah dikeluarkan dia bisa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Maka fatwa DSN ini ketika dikeluarkan agar kemudian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, fatwa tersebut nanti harus diadopsi ya, harus diserap, harus disahkan secara formal dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Jadi apa-apa yang ada di dalam fatwa itu kemudian diserap oleh suatu undang-undang ya, diserap oleh suatu peraturan pemerintah atau peraturan yang lainnya ya, yang mana itu masuk dalam hukum positif di Indonesia. Karena apa? Karena tadi selama fatwa itu belum diserap ke dalam hukum positif di Indonesia, maka kedudukannya fatwa ini hanya sebagai pendapat hukum. Nah, ketika kedudukannya dia hanya sebagai pendapat hukum, maka secara otomatis kekuatan hukumnya itu tidak mengikat, termasuk bagi lembaga keuangan syariah. Padahal tujuan dari fatwa itu tadi sebagai pedoman di lembaga keuangan syariah. Nah, ketika fatwa itu kemudian kekuatannya atau kekuatan hukumnya itu belum mengikat, maka nanti tidak sesuai dengan tujuan adanya fatwa itu ya, karena tujuan adanya fatwa yaitu menjadi pedoman di lembaga keuangan syariah, Jadi harapannya ketika lembaga keuangan syariah itu kemudian tidak sesuai dengan fatwa, maka sebuah lembaga keuangan syariah itu nanti bisa kena sanksi atas dia tidak patuh atas fatwa tersebut gitu ya. Nah, ternyata kemudian setelah kita lihat di beberapa peraturan, beberapa undang-undang yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, beberapa undang-undang atau beberapa peraturan itu juga telah menyerap fatwa DSN. Misalnya di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai wujud positivisasi fatwa. Apa itu positivisasi fatwa? Positivisasi fatwa yaitu penyerapan fatwa DSN ke dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam undang-undang tentang SBSN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Terus kita juga temukan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan di beberapa undang-undang yang lainnya. Coba kita lihat, kita buktikan salah satu contoh positivisasi fatwa ya, atau penyerapan fatwa DSN ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya salah satunya saja kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di dalam pasal 26 ayat 2 di situ dikatakan bahwasanya prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Artinya apa? Sebenarnya pasal itu secara langsung menunjuk